Di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa operasi terkait dengan list. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita bisa melakukan perubahan data yang ada di dalam list. Nah, kali ini kita akan membahas tentang operasi yang ada di dalam list. Di antaranya ada beberapa fungsi, yakni adalah sort. Fungsi sort akan digunakan untuk melakukan pengurutan data. Caranya bagaimana? Caranya, ini kita punya data ya, dengan nama variabelnya adalah angka, dia berupa list. Kemudian di dalamnya ada urutan angka ya, dari 3, 2, 5, 4, 1. Kemudian kalau misalnya kita akan melakukan pengurutan, maka kita masukkan untuk nama variabelnya yang berisi list tadi, kemudian kita masukkan dot ataupun titik, kemudian kita masukkan sort. Ya, dengan cara seperti ini ketika kita print untuk nilai angka tadi, untuk variabel angka tadi, dia akan diurutkan dari mulai yang terkecil, yakni adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dan nilai dari angka tadi sudah berubah. Sekarang dia punya urutan 1, 2, 3, 4, 5. Tidak lagi 3, 2, 5, 4, 1 karena kita sudah mengurutkannya dengan fungsi namanya adalah sort. Nah, berikutnya kebalikannya, kalau misalnya kita akan mengurutkan dari yang terbesar, kemudian menuju yang terkecil, maka kita akses dengan angka dot reverse ya, angka dot reverse. Dari yang sebelumnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, ketika kita memanggil dengan angka dot reverse ya, maka dia akan diurutkan terbalik dari yang terbesar menuju yang terkecil. Sehingga kalau kita print, dia akan keluar berupa 5, 4, 3, 2, 1 ya, urutannya terbalik. Nah, ini adalah dua fungsi, yakni adalah sort dan yang kedua adalah reverse. Berikutnya, kadang kita ingin mengetahui berapa panjang dari list yang kita punya. Kita bisa menggunakan cara untuk menggunakan dari fungsi len, ya, fungsi len. Ketika fungsi len dijalankan, kemudian di dalamnya dimasukkan parameter dari variabel list tadi, maka kita bisa mengetahui panjang daripada list yang ada. Nah, dengan menggunakan fungsi len ini, kita bisa mengetahui dari panjang list yang kita miliki, maka berikutnya kita bisa melakukan proses-proses terkait dengan manipulasi data dan sebagainya setelah kita mengetahui panjang dari list yang kita punya. Berikutnya kita masuk ke Visual Studio Code dan kita lihat bagaimana penerapan dari operasi yang ada di dalam list. Saya sudah punya sebuah variabel namanya adalah huruf. Di dalamnya ada data dari B, D, A, C, G, F, E ya. Saya print untuk variabel huruf tadi, dia mengeluarkan di bagian terminal B, D, A, C, G, F, E. Sama di bagian atas. Nah, ini kan belum dalam posisi urut ya, posisinya belum urut. Harusnya untuk A, dia berada di paling depan, kemudian B, baru kemudian C, baru kemudian D, baru kemudian E, baru kemudian F, baru kemudian yang terakhir adalah G. Ya. Nah, di sini kita bisa melakukan pengurutan data dengan menggunakan fungsi yakni adalah sort. Letaknya di mana? Letaknya sebelum kita akan melakukan print di sini ya. Saya masukkan huruf dot sort. Oke, saya masukkan saja huruf dot sort. Kalau sebelumnya tulisannya adalah B, D, A, C, G, F, E. Kemudian kalau saya jalankan, nah dia sudah berurut di sini A, B, C, D, E, F, G ya. A, B, C, D, E, F, G. Kemudian kalau misalnya kita akan mengurutkan dia terbalik, ya, mengurutkan dia terbalik, maka baru kemudian kita masukkan di bagian bawah dari fungsi sort ini, yaitu adalah fungsi reverse. Kita masukkan di sini huruf dot reverse. Oke, kalau sebelumnya di sini, ketika kita melakukan sort, posisi A dia berada di paling depan. Kalau kita melakukan dengan menggunakan fungsi reverse, maka dia akan berganti, G akan berganti ke sebelah depan, dan A akan berganti ke sebelah belakang. Oke ya, kita coba. Nah, seperti ini, sehingga dia akan berurut dari G, F, E, D, C, B, E. D, C, B, A, sorry, D, C, B, A. Ya, urutannya akan menjadi terbalik. Tapi teman-teman, kalau kita menggunakan reverse seperti ini, kita harus memulai terlebih dahulu dengan sort ya. Ini kalau sort saya hilangkan, oke, kemudian saya jalankan, ternyata urutannya E, F, G, C, A, D, B. Oke, bisa melihat perbedaannya ya. E, F, G, C, A, D, B. Tidak lagi G di bagian depannya, tapi sekarang di bagian depannya adalah E. Nah, mengapa di bagian depannya adalah E? Ternyata kalau kita lihat, dia hanya mengurutkan berdasarkan urutan yang ada di dalam list di bagian atas. Ya, jadi kalau kita akan menggunakan reverse dengan cara seperti ini, kita perlu melakukan sorting terlebih dahulu.
dia diurutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Kemudian kalau kita melakukan reverse, baru dia akan keluar. Nah, caranya bagaimana? Biar kita tidak melakukan kerjaan dua kali, kita perlu sorting dulu, kemudian baru reverse. Kita bisa menggunakan fungsi sort sebenarnya. Ini saya komen dulu. Ya, saya coba print dulu biar kelihatan. BDACGFE ya. Nah, kita bisa menggunakan fungsi sort langsung, huruf.sort. Ya, kemudian di dalamnya kita masukkan untuk parameternya. Parameternya adalah reverse. Ya, kemudian kita masukkan sama dengan, baru kemudian true. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ini kita jalankan, nah dia sudah berurut langsung menjadi G, F, E, D, C, B, A ya. Jadi tidak perlu melalui proses sorting dulu, baru reverse. Tapi dengan langsung menggunakan sort, tapi di dalam parameter, di dalam sort tadi kita masukkan reverse, kemudian kita masukkan true, maka kita bisa ketahui bahwa dia sekarang berurut dari G, F, E, D, C, B, A, dan urutannya sudah urutan terbalik ya dari huruf ini setelah diurutkan. Dan kita bisa menggunakan juga fungsi len ya. Fungsi len akan digunakan untuk mengetahui panjang dari list. Kalau kita lihat di sini listnya punya panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7. Sekarang kita coba, kita keluarkan di sini print, atau kita masukkan dulu panjang list sama dengan len, baru diikuti dengan huruf. Ya, panjang list adalah len, fungsinya adalah len, kemudian diikuti dengan huruf. Kita coba keluarkan print. Kita masukkan di sini panjang list adalah panjang list. Seperti ini ya. Coba kita jalankan dulu. Panjang list adalah 7, kita pastikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sudah sama ya. Jadi panjang listnya adalah 7 dengan menggunakan fungsi yakni adalah len. Nah itulah cara kita bisa melakukan beberapa operasi di list dengan menggunakan proses len ya, fungsi len, kemudian juga melakukan proses pengurutan dengan menggunakan fungsi sort.